Tapi intinya gini, kita mengerucut nih. Jadi dalam rangka nanti kampanye supaya tidak menumbuh kembangkan kebencian dalam kampanye politik, harus ada aturan penegakan dan itu bisa berujung pada diskualifikasi capres. Setuju ya? Tapi itu akan bisa dilakukan kalau memang ada kesepakatan di antara semua. Jadi bahwa ada aturan seperti itu. Nanti kalau misalnya Ya Golkar setuju dong, Bang Doli. Oke, setuju. Sehingga kalau nanti misalnya ada yang ngeles, nanti semua juga begitu nanti pada akhirnya. Yang penting penegak hukumnya adil. Ya. Jadi adil bagi semua, tidak pandang bulu ya. Dan kita kan merasakan sekarang bahwa ketidakadilan supaya kita itu juga ini partai hadir politik gitu ini di gak usah tengah kita, munafik gitu. lah kalau saya. Jadi ya kalau kita memang NKRI pilih kebangsaan, guyup gitu ya. Ya betul. sudah, maka saya kira ini kita juga persoalan harus kita, Bang Dedi ya. Jadi terkadang kita itu menuduh orang seperti enggak, saya nggak nuduh siapa-siapa loh. Agenda. Saya nggak nuduh siapa-siapa loh. Jadi ya kepada siapapun kan. Kita kan kepada bukan semua, ke kita. Ya. Jadi makanya kami punya 3 modal sosial yang selalu ingin dibangun. Bagaimana kita ingin membangun sense of belonging. Rasa kepemilikan bangsa ini milik bareng-bareng begitu. Tidak hanya milik 1-2 kelompok. Yang kedua sense of togetherness. Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Yang ketiga adalah mutual trust. Membangun kepercayaan bahwa kami, Anda juga sedang membangun bangsa ini. Berikan kepercayaan ini kecuali dia sudah menyimpang problem begitu. kita. Kalau kata-kata itu indah tapi kelakuan beda. Dan itu semua semuanya indah-indah kalau kita ngomong. Betul. Tapi begitu ketemu di bawah realitanya omong kosong gitu loh. Jadi itu semua harus bisa dimulai dengan saling menghargai bahwa partai politik masing-masing punya kedaulatannya sendiri. Betul. Karakteristik masing-masing. Yang kedua tidak saling menyerang antar pimpinan partai politik. Nah itu kalau ini kita bisa mulai, nah yang tadi yang cerita-cerita ini bisa jalan. Dan susah juga kalau kita misalnya saat ini jauh-jauh hari misalnya ada partai yang misalnya mengatakan kami tidak bisa berkoalisi dengan A, B, C itu. Kami menghormati itu tetapi memang akan menjadi ketegangan di tengah masyarakat begitu. Jadi saya kira harus fair tadi ya. Rasanya begini, jadi kita kalau bicara soal bagaimana supaya dalam kampanye itu tidak saling menghinakan capres, kita harus ingat dan mengikuti para elit politik ini pada calon presiden waktu itu melawan Obama, McCain, ia sudah meninggal. Yang ketika dia kampanye ada seorang perempuan kulit putih, dia mengatakan bahwa Obama itu bukan Amerika, ya seorang Muslim, dia bukan seorang Amerikan sejati, dia seorang teroris. Apa yang dikatakan oleh si calon presiden McCain itu adalah no ma'am, he's a decent man, he's an American, we're just having a different political view. Bukan Ibu, Obama adalah orang yang baik, dia Amerika sejati, kami hanya memiliki pandangan politik yang berbeda. Dari situ kita perlu belajar bagaimana ketika relawan kita ngajak-ngajak untuk menghina pemimpin atau calon presiden yang lain, Anda-andalah yang harus menertibkan mereka dan mengajarkan mereka. Oke, ya, sip. Saya mau tanya, ini kan masing-masing ketemu koalisi Semut Merah, Kebangkitan Indonesia Baru dan semuanya. Kapan mau ngumumin capresnya? Doakan aja koalisi. Gini, finalnya tuh nanti pasti pada saat pencalekan. Enggak, karena gini, ini kan politik. Katakanlah Bang Andi bilang tadi akhir tahun ini harapannya begitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya? Enggak, itu juga bisa berubah pada saat nanti mau nyalonin, mau pendaftaran. Ini kan politik. Ya, jadi finalnya itu nanti pada saat pencalonan margin juga. of error-nya lebih tinggi kan. Jadi gini Mbak Rosy. Kita tanya Bang Jasmin dulu. Ini partai produksi koalisi. Jadi ini sibuk koalisi-koalisi. Kapan capresnya? Kita tadi panjang lebar. PKB itu singkatan Partai Koalisi Bangsa. Oh. Jadi koalisi ini bagian cara kita untuk mencairkan suasana sekaligus mencari jalur-jalur supaya antar pimpinan partai, elit partai itu berkomunikasi. Iya, tapi pertanyaannya sibuk berkoalisi, kapan mau ngumumin? Tunggu saja Mbak Rosy, karena tidak ada yang membuat kami terburu-buru. Oke. Ojo ke susu. Kata Pak Jokowi. Karena PKB ini tadi sudah terbiasa mendukung Caimin yang jadi? Capres. Caimin. Yang jadi? Kayak Ma'ruf Amin. Itu nggak ada elektoralnya juga dulu Mbak Rosy, tapi jadi. Oke. Jadi Mbak Rosy kalau bagi jadi PKS sebenarnya gini ya, nanti... saya ingin kasih tahu juga mungkin ke penonton. Jadi kalau kita lihat koalisi kayak gini, rasanya pengumuman capres itu tidak juga dalam tahun ini ya. Meskipun Bang Andi bilang harusnya akhir tahun ini, kayaknya enggak ya. Kemungkinan besar tidak tahun ini. Jadi
memang jangan meletakkan kesimpulan di awal. Oke. Ini ibarat buku baru di bab pendahuluan. Ya, ya. Bab kesimpulan ada di akhir. Ya. Cuma bab pendahuluannya terlalu lama. Makanya drama dan gimmicknya juga akan menghuru hara. Oke, jadi mengharu saya pilu mengambil pemirsa. kesimpulan dari pembicaraan ini tentang gaspol Nyapres 2004, koalisi, pertemuan, komunikasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ketum partai politik atau elit-elit partai politik itu sama dengan para YouTuber atau content creator. Mereka sedang collab atau kolaborasi untuk mendapatkan viewers atau subscribers yang lebih banyak. Para politisi, selamat datang di dunia sosial media sebagai content creator.